Perkenalkan, kami dari tim Supergen HMTA. Nah, smelter pada tahun 2020. Ulang dong, woi. Mau aku bilang semester. Supergen Brown Cosmic proudly present debate competition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Supergen HMTA ITNJ. Pada debat kali ini, mosi yang akan diangkat adalah optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Namun sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota tim Supergen dengan saya sendiri Bram Lanjaya akan memandu pada debat kali ini, sekaligus memberi kesimpulan dari pemaparan kedua belah pihak. Kemudian di sisi pro, ada rekan saya Anasikatul Haifia, dan di sisi kontra ada rekan saya Lydia Afiani. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan untuk rekan saya Anasikatul Haifia untuk menyampaikan argumentasinya terkait ketersetujuannya terhadap mosi kali ini. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anasiatul Kaifia, selaku pembicara dari pihak pemerintah yang menyatakan pro terhadap adanya optimalisasi energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Sebelum penjelasan lebih lanjut mengenai argumen pendukung yang ketersetujuan saya, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian energi bersih terbarukan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, bahwa sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Di mana yang perlu digarisbawahi dari pengertian ini bahwa energi bersih terbarukan adalah energi yang berkelanjutan yang tidak akan habis. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai argumentasi saya guna mendukung ketersetujuan saya. Yang pertama adalah mengenai komitmen Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Paris tahun 2015, di mana Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menurunkan gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Oleh karenanya, guna dapat merealisasikan hal tersebut, perlu adanya pengurangan penggunaan energi fosil dan pengoptimalan penggunaan energi bersih terbarukan. Hal tersebut juga diilhami dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menyebutkan bahwa bauran energi pada tahun 2025 itu ditargetkan sebesar 23% untuk energi terbarukan dan pada tahun 2050 mencapai 31%. Adalah energi terbarukan berperan sebagai substitusi penurunan produksi minyak bumi di Indonesia dan juga mengurangi ketergantungan impor BBM yang berbasis energi fosil. Hal ini didasarkan pada data Kementerian SDM pada tahun 2019, di mana produksi minyak bumi Indonesia selama 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan tren yang menurun, yang semula menghasilkan 346 juta barrel pada tahun 2009 menjadi 283 juta barrel pada tahun 2018. Dan untuk memenuhinya, Indonesia perlu mengimpor setidaknya 35% kebutuhan tersebut dari Timur Tengah. Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan total potensi energi terbarukan ekuivalen yang mencapai 442 gigawatt
untuk pembangkit listrik, sedangkan BBM dan biogas itu sebesar 200.000 BPH. Berdasarkan dua poin tersebut dapat diketahui bahwa penting bagi kita untuk mengoptimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan. Adapun langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah adalah seperti pembangunan PLTP Geodipa Unidieng, PLTS Cirata Purwakarta, PLTP Jeneponto, dan juga lain sebagainya. Selain alasan tersebut, yang menjadi pertimbangan saya adalah mengenai dampak negatif dari penggunaan energi fosil, yakni pemanasan global. Penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan gas karbon dioksida yang tidak seluruhnya dapat terserap oleh tumbuhan dan mengakibatkan gas yang tidak terserap ini menjadi terakumulasi dan menimbulkan efek rumah kaca. Belum lagi pada tahun 2015 Indonesia menyumbang emisi gas tertinggi keempat di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Ya, fakta yang sangat ironis sekali. Belum lagi mengenai ketersediaan yang terbatas. Hal ini didasarkan pada pemaparan Insinyur FX Sutijastoto, MA, Kepala Pusat Riset dan Pengembangan Kementerian ESDM, yang mengatakan bahwa cadangan sumber daya fosil berupa minyak dan gas bumi Indonesia akan berkurang dan mungkin bisa habis pada tahun 2025. Dengan berbagai argumentasi yang telah saya sampaikan, dengan ini saya menegaskan bahwa saya pro terhadap mosi optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Anasikatul Haifia yang telah menyampaikan argumentasinya. Kemudian dilanjutkan dari pihak kontra, rekan saya Lydia Apriani yang menyampaikan argumentasi ketidaksetujuannya. Saya persilakan. Terima kasih. Saya Lydia Apriani sebagai pembicara dari pihak pemerintah yang menyatakan kontra terhadap adanya optimalisasi energi terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Seperti yang kita ketahui bahwasannya bahan bakar fosil adalah pendukung utama yang sangat vital bagi kemajuan dan pergerakan ekonomi yang sedang berlangsung dari tahun ke tahun. Dan selama persediaan pergerakan ekonomi yang berlangsung ini, bahan bakar fosil masih ada, maka kemajuan sebuah industri akan selalu berjalan dengan lancar. Kemudian, bahan bakar fosil relatif lebih mudah untuk ditemukan dalam keadaan terdesak, karena saat ini ketersediaan bahan bakar fosil sudah dapat dijumpai di berbagai wilayah. Berikut akan saya sampaikan beberapa alasan saya tidak setuju dengan mosi yang telah disampaikan. Yang pertama dari sisi ekonomi. Biaya atau kos yang dipakai dalam perubahan menjadi energi terbarukan itu sangat mahal, baik untuk biaya eksplorasi atau biaya teknologinya, baik berupa pembelian alat ataupun instalasinya. Kemudian biaya yang digunakan untuk pembangunan terhadap sumber energi baru dan terbarukan. Dan perlu kita ketahui salah satu contoh dari alat energi terbarukan ini seperti panel surya yang biayanya relatif lebih tinggi dan agak sulit untuk ditemukan di dalam negeri sendiri. Kemudian dari alasan yang kedua yaitu dari sisi lingkungannya. Kita harus membutuhkan dan harus menyediakan banyak ruangan untuk pemasangan alat seperti panel surya. Tadinya, karena semakin banyak energi yang kita butuhkan, maka alat yang kita pakai pun harus semakin banyak. Sehingga dengan alat yang semakin banyak, maka ruangan yang dibutuhkan untuk meletakkan sebuah panel surya ini harus luas dan dibutuhkan juga tempat yang sudah tersedia secara jangka waktu yang lama. Kemudian, alasan yang ketiga yaitu minimnya keterampilan SDM atau sumber daya manusia tenaga ahli dalam bidang energi terbarukan yang nantinya menjadi kendala bagi negara Indonesia sendiri karena kita kurang dalam keterampilan sumber daya manusia dan tenaga ahlinya sehingga nantinya para pekerja yang dikerjakan pada kegiatan ini adalah tenaga dari luar negeri yang diambil dan direkrut daripada menggunakan dari negara Indonesia sendiri yang tidak atau minimnya keterampilan tenaga ahli dalam bidang energi terbarukan ini. Kemudian alasan selanjutnya yaitu kurang efisien dan kurang bisa diandalkan. Mengapa? Karena energi ini hanya mengandalkan alam dan cuaca. Jadi misalnya, jika terjadi kemarau yang sangat panjang, maka pembangkit tenaga air akan sulit menghasilkan listrik karena arus alir yang tidak sekencang biasanya.
Kemudian begitu juga dengan energi matahari. Ketika cuaca mendung atau berawan, maka sinar matahari yang kita terima atau kita ambil menggunakan panel surya tadi tidak bisa menjadi maksimal seperti yang biasanya. Kemudian alasan selanjutnya yaitu orang cenderung lebih sukar untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena masih baru dan belum familiar, maka energi alternatif lebih sulit untuk mendapatkan investasi dari para investor-investor yang ada di Indonesia sendiri. Kemudian alasan selanjutnya yaitu biaya tempat penyimpanan yang relatif mahal. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya matahari yang telah kita serap menggunakan panel surya tadi, biasanya kan kita gunakan secara langsung, dan bisa juga kita pakai nantinya atau kita simpan terlebih dahulu di dalam sebuah baterai yang besar yang dinamakan dengan off the grid yang digunakan pada sistem tata surya. Nah, alat yang kita gunakan ini relatif dijual mahal, sangat mahal, dan sulit untuk didapatkan. Sehingga untuk kegiatan energi terbarukan ini belum bisa dikerjakan secara merata di negara kita sendiri. Kemudian alasan terakhir saya miliki yaitu adanya istilah emission trading system atau sistem perdagangan emisi, di mana sistem ini bisa diartikan sebagai bentuk negosiasi atau pertukaran hak emisi gas rumah kaca. Bisa digunakan baik dalam skala nasional maupun internasional. Dan hingga saat ini, seperti yang kita ketahui bahwa sistem ini sudah berlangsung sampai dengan sekarang di negara Eropa. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan dari pernyataan saya mengenai kontra terhadap adanya optimalisasi energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lydia Apriani atas pemaparannya. Berdasarkan argumen yang telah disampaikan, diketahui bahwa masing-masing pihak, baik pro maupun kontra, memiliki pertimbangannya tersendiri dalam menyikapi mosi ini. Dari pihak pro, melihat bahwa Indonesia bertanggung jawab atas komitmen Indonesia di konferensi tingkat tinggi perubahan iklim di Paris pada tahun 2015, di mana Indonesia memiliki tanggung jawab menurunkan gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Oleh karena itu, guna dapat merealisasikan hal tersebut, perlu adanya pengurangan penggunaan energi fosil dan pengoptimalan penggunaan energi bersih terbarukan. Hal tersebut juga diilhami dengan adanya peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, bahwa energi pada tahun 2025 ditargetkan 23% untuk energi terbarukan, dan pada tahun 2050 mencapai 31%. Sementara dari pihak oposisi yang menyatakan kontra terhadap mosi ini, menganggap bahwa dari sisi ekonomi, biaya atau kos yang dipakai dalam perubahan menjadi energi terbarukan sangat mahal, minimnya keterampilan sumber daya manusia, kurang efisien dan kurang bisa diandalkan, karena hanya mengandalkan alam yang tidak bisa kita perkirakan dan tidak bisa kita atur. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari kedua pendapat yang telah dipaparkan tadi, energi terbarukan adalah salah satu jawaban atas menipisnya cadangan energi fosil. Untuk itu, Indonesia harus bersiap sedini mungkin untuk mulai beralih ke energi terbarukan, tanpa mengabaikan pemanfaatan energi fosil yang masih ada. Sehingga jika saatnya tiba untuk Indonesia beralih ke energi terbarukan, Indonesia siap secara teknologi dan keekonomian. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Supergen HMTA ITNY. Pada debat kali ini, mosi yang akan diangkat adalah pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Namun sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota tim Supergen. Dengan saya sendiri, Anasyatul Kaifiyah yang akan memandu pada debat kali ini, sekaligus memberi kesimpulan dari pemaparan pada kedua belah pihak. Kemudian di sisi pro, ada rekan saya Lydia Afriani,
Dan di sisi kontra, ada rekan saya Bram Lanjaya. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan untuk rekan saya Lydia Afriani untuk menyampaikan argumentasinya terkait ketersetujuannya terhadap mosi kali ini. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Lydia Afriani sebagai pembicara dari pihak pemerintah yang menyatakan pro terhadap adanya pembangunan 52 smelter di tahun 2022 mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya smelter merupakan salah satu fasilitas pengolahan dan pemurnian untuk hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam baik seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan sebagainya, sampai dengan mencapai tingkat standar bahan baku pada produk akhir. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai mineral dan batu bara, semua bahan baku harus mengalami proses nilai tambah sebelum diekspor. Tetapi selama ini hasil tambang yang ada di Indonesia kita ekspor ke luar negeri dalam keadaan mentah atau belum diolah. Sehingga pada tanggal 12 Januari 2014 sudah diberlakukan larangan ekspor untuk segala jenis mineral mentah dikarenakan pada tahun 2008 ekspor biji yang selalu mengalami penaikan yang signifikan tetapi tidak memicu perkembangan pada sektor hilir pertambangan. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin pernyataan saya setuju terhadap mosi yang telah disampaikan. Yang pertama yaitu dari sisi ekonominya, biaya yang dikeluarkan akan lebih murah dan lebih efisien jika adanya pembangunan perusahaan smelter yang ada di Indonesia. Nah, ini lebih efektif dibandingkan kita melakukan ekspor bahan baku dalam bentuk mentah ke luar negeri karena membutuhkan biaya transporting yang lebih mahal dan relatif tinggi dibanding jika kita melakukan pembangunan smelter di Indonesia sendiri yang hanya membutuhkan biaya lebih sedikit dibandingkan mengekspor bahan baku mentah ini. Kemudian alasan yang kedua yaitu memberikan dampak positif terhadap biaya ekonomi dan sosial baik bagi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun masyarakat di sekitar dari perusahaan smelter itu dibangun. Dan dengan demikian kita telah mendukung ketersediaan bahan baku industri yang ada di dalam negeri kita. Selanjutnya, dengan dibukanya smelter di Indonesia, maka akan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan kita akan melahirkan ahli-ahli teknologi dalam negeri yang ahli dalam bidang smelter ini sendiri. Sehingga dengan demikian pula akan tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat-masyarakat yang ada di dalam negeri untuk melakukan pekerjaan di bidang smelter ini dengan lahirnya seorang teknologi ahli dalam bidang smelter ini. Kemudian alasan selanjutnya yaitu meningkatnya kinerja industri pertambangan nasional jika terlebih lagi smelter ini dibangun di dekat dengan lokasi perusahaan penambangannya dan dengan demikian akan mengurangi defisit dari perdagangan yang saat ini semakin parah di dalam negeri kita. Alasan selanjutnya yaitu jika dilakukan secara terus-menerus ekspor bahan baku yang masih mentah ke luar negeri, maka persediaan mineral yang ada di negara kita akan menjadi semakin menipis. Kemudian alasan selanjutnya yaitu peningkatan nilai tambah mineral dilakukan dengan melalui kegiatan pengolahan, peleburan, dan pemurnian mineral dari bahan baku yang berbentuk biji menjadi hasil akhir produk berupa logam yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk sehingga nilai guna dan daya gunanya itu menjadi lebih tinggi atau bertambah dari yang masih mentah. Dan menurut salah satu peneliti bernama Uka dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia, dia memberikan sebuah ilustrasi yang dimana 1 ton bauksit senilai $40 diolah menjadi alumina. Maka hasilnya akan menjadi 650 kg alumina dengan harga $208. Dan jika kita olah kembali menjadi aluminium, maka jadi setara dengan 325 kg aluminium dengan besar harganya itu sebesar $546,32. Dan di sini terjadi peningkatan nilai ekonomi sebanyak 13,6 kali. Nah, ini adalah salah satu contoh dari keuntungan pembangunan smelter di Indonesia. Dari berbagai pernyataan yang telah saya sampaikan tadi, maka saya menyatakan saya pro terhadap adanya pembangunan 52 smelter di tahun 2022 mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Lydia Afriani yang telah menyampaikan argumentasinya. Kemudian dilanjutkan dari pihak kontra dari rekan saya Bram Lanjaya untuk menyampaikan argumentasi ketidaksetujuannya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator.
Saya Bram Lanjaya dari pihak oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi yang dinyatakan pada hari ini. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Mineral dan Batubara tahun 2019, memberi sinyal bahwa Indonesia harus bangkit dalam persaingan ekspor dagang mineral melalui poin kewajiban untuk melakukan hilirisasi. Namun setelah bertahun-tahun berjalan, kebijakan tersebut dirasa belum maksimal dikarenakan beberapa perusahaan belum berhasil membangun smelter tepat pada waktunya. Alhasil, relaksasi pun diperpanjang hingga tambang belum diperpanjang hingga beberapa tahun. Yang paling baru, pemerintah melalui rancangan Undang-Undang Minerba kembali memberikan relaksasi, yaitu selama 3 tahun, yang berarti kewajiban untuk membangun smelter diperpanjang hingga 2022. Pertanyaannya, apakah pada tahun 2022 target 52 smelter ini dapat terrealisasikan oleh pemerintah? Pemerintah memang sejatinya wajib memberikan perhatian lebih terhadap kendala perusahaan tambang dalam membuat smelter, agar kebijakan ini dapat segera diimplementasikan dengan baik. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam membangun smelter ini. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk membangun smelter itu cukup mahal. Paling tidak dibutuhkan investasi sebesar 9-13 triliun rupiah untuk membangun smelter alumina. Biaya yang mahal ini membuat beberapa perusahaan tambang ogah-ogahan di awal-awal kebijakan hilirisasi diterapkan. Kedua, smelter membutuhkan pasokan energi yang cukup besar. Kendala utama dari perusahaan tambang adalah letaknya yang jauh dari perkotaan, sehingga pasokan listrik yang tersedia pun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasi smelter. Semisal untuk memproduksi aluminium, per tonnya dibutuhkan listrik mencapai 14.000 kWh. Sementara itu, untuk pengolahan tembaga atau koper dibutuhkan listrik dengan daya 10.000 kWh per ton. Dan nikel membutuhkan 4-5 kWh per ton. Kebutuhan listrik yang besar ini harus diiringi dengan harga listrik yang murah agar keberlangsungan operasi smelter tidak menghasilkan biaya yang terlalu mahal sehingga tidak merugikan perusahaan. Ketiga, masalah perizinan smelter yang panjang. Misalnya, selain terdapat izin usaha pertambangan khusus pengolahan dan pemurnian, perusahaan pertambangan juga harus mengurus izin usaha industri dari Kementerian Perindustrian. Dari ketiga masalah yang saya sampaikan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan terkait target pemerintah yang akan membuat 52 smelter pada tahun 2022 sebagai solusi hilirisasi. Mengingat hingga saat ini berdasarkan keterangan dari Menteri ESDM Arifin Tasrif, baru 19 smelter yang berhasil dibangun dengan rincian 13 smelter untuk nikel, 2 untuk tembaga, 2 untuk bauksit, 1 untuk besi, dan 1 untuk mangan. Target ini dianggap tidak realistis dikarenakan masih banyak persoalan yang harus dibenahi. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa pembangunan 52 smelter ini adalah jawaban atau solusi dari permasalahan hilirisasi, saya menyatakan tidak setuju. Karena pembangunan smelter ini sendiri sudah mempunyai banyak permasalahan. Bagaimana bisa suatu program atau suatu kegiatan rancangan yang dibangun memiliki banyak permasalahan dapat menjadi solusi untuk masalah lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya tekankan, saya dari pihak oposisi menyatakan tidak setuju dengan adanya mosi ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya Bram Lanjaya atas pemaparannya. Berdasarkan argumen yang telah disampaikan dari kedua belah pihak, baik pro maupun kontra memiliki pertimbangannya masing-masing dalam menyikapi mosi yang telah disajikan. Dari pihak pro sendiri melihat bahwa pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 itu dirasa dapat mengatasi permasalahan terkait hilirisasi mineral di Indonesia. Melihat dari kacamata ekonomi, di mana biaya pengolahan akan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pengolahan di luar negeri.
Adanya smelter juga dapat mengatasi defisit perdagangan serta juga menjadi angin segar tentunya bagi masyarakat, bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama dalam hal penerimaan pajak dan royalti. Tak hanya itu, masyarakat yang merasakan dampaknya di mana dengan adanya pembukaan lapangan kerja baru. Lalu bagaimana untuk perusahaan sendiri? Di perusahaan sendiri juga dapat dengan adanya peningkatan nilai tambah dari mineral yang diproduksinya. Kemudian sementara dari pihak oposisi yang menyatakan kontra terhadap mosi ini mengatakan bahwa smelter bukan menjadi solusi terbaik guna menyelesaikan masalah hilirisasi ini. Terbukti dalam 10 tahun terakhir, target 52 smelter ini belum terpenuhi. Permasalahan muncul ketika perusahaan harus dihadapkan dengan biaya pembangunan yang cukup mahal. Belum lagi perlunya pembangunan pembangkit listrik untuk mensuplai kegiatan produksi tentunya semakin memberatkan bagi perusahaan. Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah masalah perizinan yang cenderung rumit, sehingga perlu adanya pembenahan juga dalam hal regulasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan smelter dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah hilirisasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu peninjauan lebih lanjut agar efektivitas dari smelter ini benar-benar dirasakan manfaatnya. Sekian dari kami, tim Supergen HMTA ITJ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.